Kisah Laksamana Hang Tuah. Pada zaman dahulu kala, dikenal seorang ksatria bernama Hang Tuah. Ketika masih anak-anak, ia beserta kedua orang tuanya, Hang Mahmud dan Dang Merdu, menetap di Pulau Bintan. Pulau ini berada di perairan Riau. Rajanya adalah Sang Maniaka, putra Sang Sapurba, raja besar yang bermahligai di Bukit Siguntang. Hang Mahmud berfirasat bahwa kelak anaknya akan menjadi seorang tokoh yang terkemuka. Saat berumur 10 tahun, Hang Tuah pergi berlayar ke Laut Cina Selatan disertai 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Dalam perjalanan, mereka berkali-kali diganggu oleh gerombolan Lanun. Dengan segala keberaniannya, Hang Tuah berserta para sahabatnya mampu mengalahkan gerombolan itu. Kabar tersebut terdengar sampai ke telinga Bendahara Paduka Raja Bintan, yang sangat kagum terhadap keberanian mereka. Suatu ketika, Hang Tuah dan keempat sahabatnya berhasil mengalahkan 4 pengamuk yang menyerang Tuan Bendahara. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara kemudian melaporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja Syekh Alam. Baginda Raja pun ikut merasa kagum dan juga mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Beberapa tahun kemudian, Baginda Raja berencana mencari tempat baru sebagai pusat kerajaan. Ia beserta punggawa kerajaan, termasuk Hang Tuah dan para sahabatnya, melancong ke sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura. Rombongan akhirnya singgah di Pulau Ledang. Di sana, rombongan melihat seekor pelanduk putih yang ternyata sulit untuk ditangkap. Menurut petuah orang tua-tua, jika menemui pelanduk putih di hutan, maka tempat itu bagus dibuat negeri. Akhirnya, di sana dibangun sebuah negeri dan dinamakan Melaka, sesuai nama pohon Melaka yang ditemui di tempat itu. Setelah beberapa lama memerintah, Baginda Raja berniat meminang seorang putri cantik bernama Tun Teja, putri tunggal Bendahara Seri Benua di Kerajaan Indrapura. Namun, sayangnya putri itu menolak pinangan Baginda Raja. Akhirnya, Baginda Raja meminang Raden Galuh Mas Ayu, putri tunggal Seri Betara Majapahit, raja besar di tanah Jawa. Sehari menjelang pernikahan, di istana Majapahit terjadi sebuah kegaduhan. Tamingsari, prajurit Majapahit yang sudah tua tapi amat tangguh, tiba-tiba mengamuk. Mengetahui keadaan itu, Hang Tuah kemudian menghadang Tamingsari. Hang Tuah mempunyai siasat cerdik dengan cara menukarkan kerisnya dengan keris Tamingsari. Setelah keris bertukar, Hang Tuah kemudian berkali-kali menyerang Tamingsari. Tamingsari baru kalah setelah keris sakti yang dipegang Hang Tuah tertikam ke tubuhnya. Hang Tuah kemudian diberi gelar Laksamana dan dihadiahi keris Tamingsari. Baginda Raja bersama istri dan rombongannya kemudian kembali ke Melaka. Selama bertahun-tahun negeri ini aman dan tentram. Hang Tuah menjadi Laksamana yang amat setia kepada Raja Melaka dan amat disayang serta dipercaya Raja. Hal itu menimbulkan rasa iri dan dengki prajurit dan para pegawai istana. Suatu ketika, tersebar fitnah yang menyebutkan bahwa Hang Tuah telah berbuat tidak sopan dengan seorang dayang istana. Penyebar fitnah itu adalah Patih Kermawijaya yang merasa iri terhadap Hang Tuah. Baginda Raja marah mendengar kabar itu. Ia memerintahkan Bendahara Paduka Raja agar mengusir Hang Tuah. Tuan Bendahara sebenarnya enggan melaksanakan perintah Baginda Raja karena ia mengetahui Hang Tuah tidak bersalah. Tuan Bendahara menyarankan agar Hang Tuah cepat-cepat meninggalkan Melaka dan pergi ke Indrapura. Di Indrapura, Hang Tuah mengenal seorang perempuan tua bernama Dang Ratna, inang Tun Teja. Dang Ratna kemudian menjadi ibu angkatnya. Hang Tuah meminta Dang Ratna untuk menyampaikan pesan kepada Tun Teja agar mau menyayangi dirinya. Berkat upaya Dang Ratna, Tun Teja mau menyayangi Hang Tuah. Hubungan keduanya kemudian menjadi sangat akrab. Suatu waktu, Indrapura kedatangan perahu Melaka yang dipimpin oleh Tun Raja Diraja dan Tun Bijasura.
Suatu waktu, Indrapura kedatangan perahu Melaka yang dipimpin oleh Tun Ratna Diraja dan Tun Bijasura. Mereka meminta Hang Tuah agar mau kembali ke Melaka. Tun Teja dan Dang Ratna juga ikut bersama rombongan. Sesampainya di Melaka, Hang Tuah kemudian bertemu dengan Baginda Raja. Hang Tuah berkata, "Mohon maaf tuanku, selama ini hamba tinggal di Indrapura. Hamba kembali untuk tetap mengabdi setia kepada Baginda." Tun Ratna Diraja melaporkan kepada Baginda Raja bahwa Hang Tuah datang bersama Tun Teja, putri yang dulu diidam-idamkan Baginda Raja. Singkat cerita, Tun Teja akhirnya bersedia menjadi istri kedua Baginda Raja, meskipun sebenarnya ia menyayangi Hang Tuah. Hang Tuah kemudian menjabat lagi sebagai Laksamana Melaka yang sangat setia dan disayang Raja. Hang Tuah kembali kena fitnah setelah bertahun-tahun menetap di Melaka. Mendengar fitnah itu, kali ini Baginda Raja sangat marah dan memerintahkan Tuan Bendahara agar membunuh Hang Tuah. Tuan Bendahara tidak tega membunuh Hang Tuah dan memintanya agar mengungsi ke hulu Melaka. Hang Tuah menitipkan keris Tamingsari ke Tuan Bendahara agar diserahkan kepada Baginda Raja. Hang Jebat kemudian menggantikan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Oleh Baginda Raja, keris Tamingsari diserahkan kepada Hang Jebat. Sepeninggal Hang Tuah, Hang Jebat lupa diri dan menjadi mabuk kekuasaan. Ia bertindak sewenang-wenang. Jebat juga sering bertindak tidak sopan terhadap para pembesar kerajaan dan dayang-dayang. Banyak orang telah menasihatinya, namun Hang Jebat tetap keras kepala, tidak mau berubah. Baginda Raja menjadi gusar melihat kelakuan Hang Jebat. Tak seorang pun prajurit yang mampu mengalahkan Hang Jebat. Baginda lalu teringat kepada Hang Tuah. Tuan Bendahara memberitahu kepada Baginda Raja, "Maaf Baginda, sebenarnya Hang Tuah masih hidup. Ia mengungsi ke hulu Malaka." Atas perintah Baginda Raja, Hang Tuah bersedia ke Melaka. Hang Tuah menghadap Baginda Raja dan menyatakan kesiapannya melawan Hang Jebat. Hang Tuah kemudian diberi keris Purung Sari. Terjadi pertempuran yang sangat hebat antara dua sahabat yang sangat setia dan yang mendurhaka. Suatu ketika, Hang Tuah berhasil merebut keris Tamingsari dan dengan keris itu, Hang Tuah dapat mengalahkan Hang Jebat. Ia mati di pangkuan Hang Tuah. Hang Tuah kembali diangkat sebagai Laksamana Melaka. Setelah itu, Melaka kembali tentram. Laksamana Hang Tuah sering melawat ke luar negeri hingga negeri Jeddah dan Rum untuk memperluas pengaruh kerajaan Melaka di seluruh dunia. Suatu saat, Baginda Raja mengirim utusan dagang ke kerajaan Bijawa Nagaram di India yang dipimpin oleh Hang Tuah. Setelah sampai di India, rombongan melanjutkan pelayaran ke negeri Cina. Di pelabuhan Cina, rombongan Hang Tuah berselisih dengan orang-orang Portugis karena mereka sangat sombong, tidak terima Hang Tuah melabuhkan kapalnya di samping kapal Portugis. Setelah menghadap Raja Cina, rombongan Hang Tuah kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke Melaka. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh perahu-perahu Portugis. Hang Tuah mampu mengatasi serangan mereka. Kapten dan seorang perwira Portugis melarikan diri ke Manila, Filipina. Rombongan Hang Tuah akhirnya tiba di Melaka dengan selamat. Suatu hari, Raja Melaka beserta keluarganya berwisata ke Singapura diiringi Laksamana Hang Tuah dan Bendahara Paduka Raja dengan berbagai perahu kebesaran. Ketika sampai di Selat Singapura, Raja Shah Alam melihat seekor ikan bersisik emas bermatakan mutu manikam di sekitar perahu Shah Alam. Ketika menengok ke permukaan air, mahkota raja terjatuh ke dalam laut. Hang Tuah langsung menyelam ke dasar laut sambil menghunus keris Tamingsari untuk mengambil mahkota tersebut. Ia berhasil mengambil mahkota itu, tetapi ketika hampir tiba di perahu, seekor buaya putih besar menyambarnya sehingga mahkota beserta kerisnya terjatuh lagi ke laut. Hang Tuah kembali menyelam ke dasar lautan mengejar buaya tersebut. Tetapi ternyata mahkota besar beserta kerisnya tetap tidak dapat ditemukan. Sejak kehilangan mahkota dan keris Tamingsari, Raja dan Hang Tuah menjadi pemurung dan sering sakit-sakitan. Sementara itu, Gubernur Portugis di Manila sangat marah mendengar laporan kekalahan dari perwiranya yang berhasil melarikan diri. Setelah beberapa bulan melakukan persiapan, angkatan perang Portugis berangkat menuju Selat Melaka. Di tempat ini, mereka memulai serangan terhadap Melaka yang menyebabkan banyak prajurit Melaka kewalahan. Pada saat itu, Hang Tuah sedang sakit keras.
Baginda Raja memerintahkan Tuan Bendahara untuk meminta bantuan Hang Tuah. Meski sakit, Hang Tuah tetap bersedia ikut memimpin pasukan melawan Portugis. Kata Hang Tuah kepada Baginda Raja, "Apa yang kita tunggu? Kita secepatnya harus mengusir mereka dari sini." Dengan keteguhannya, Hang Tuah masih mampu menyerang musuh, baik dengan pedang maupun meriam. Namun, sebuah peluru mesiu Portugis berhasil menghantam Hang Tuah. Ia terlempar sejauh 7 meter dan terjatuh ke laut. Hang Tuah berhasil diselamatkan dan kemudian dibawa dengan perahu Mendambirahi kembali ke Melaka. Seluruh perahu petinggi dan pasukan Melaka juga kembali ke kerajaan. Demikian pula halnya pasukan Portugis kembali ke Manila karena banyak pemimpinnya yang terluka. Peperangan berakhir tanpa ada yang menang dan yang kalah. Setelah sembuh, Hang Tuah tidak lagi menjabat sebagai Laksamana Melaka karena sudah semakin tua. Ia menjalani hidupnya dengan menyepi di puncak Bukit Jugara di Melaka. Baginda Raja juga sudah tidak lagi memimpin. Ia digantikan oleh anaknya, Putri Gunung Ledang.